MK panggil 4 menteri di sidang sengketa Pilpres pada Jumat mendatang. Dan saya ke Mas Zuhad. Mas Zuhad, dari pemanggilan 4 menteri ini pada Jumat mendatang, menurut Anda apakah akan berujung pada pemanggilan atasan para menteri tersebut, Presiden Jokowi? Karena nama Presiden Jokowi ini juga kerap kali disebut di dalam sidang. Ya baik, memang awal mula pemanggilan 4 menteri ini kalau secara kronologis itu kan berangkat dari permohonan permintaan kita 01, meskipun ya dalam rangka menjaga independensi persidangan hakim mengatakan permintaan kita ditolak, tapi apapun itulah kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya. Bagus. Nah, apakah berujung pada pemanggilan Pak Presiden? Ya barangkali ketika hakim memerlukan itu bisa jadi begitu. Kami sendiri kalau dibolehkan memohon, ya kami mohonkan untuk sekaligus juga dipanggil. Kenapa demikian? Sebab memang center dalam permohonan kita itu kan ada di soal netralitas presiden sebenarnya. Mbak, sebenarnya kalau kita tidak menuduh Pak Presiden berpihak, apa yang dilakukan menteri itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap paslon 02 gitu ya. Tetapi kan karena menteri pasti akan takut dong untuk misalkan Pak Zulhas misalkan yang di salah satu tempat pembagian bansos dia kita tuduh mempersonifikasi bansos dengan mengatakan ini dari Pak Jokowi, putranya sedang ada hajat, maka kita bersama-sama sebaiknya mendukung begitu ya. Kalau Pak Jokowi selaku presiden itu netral, pasti menteri akan berpikir ulang untuk mengatakan hal seperti itu. Maka ya kalau bisa dihadirkan bagus gitu ya. Jadi harapannya adalah ikut dihadirkan. Gimana Bang Abalin? Mungkin nggak? Jangan pakai opini, Zuhad. Jangan opini atau tafsiran. Kalau tafsiran nanti ditafsirkan lagi di masyarakat. Kalau opini tidak penting. Saya berkali-kali mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan oleh menteri dengan dipanggilnya ke Mahkamah Konstitusi itu dalam rangka kepentingan hakim untuk memperkaya. Sekaligus memang harus dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang terpenting yang dilakukan oleh pemerintah kepada terkait dengan masalah bansos, sehingga hakim itu memang secara komprehensif harus bisa mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang program bantuan sosial itu. Tapi gini jadi Bang Abalin, nama Presiden Jokowi kan disebut berulang kali di sidang. Makanya kita sedang ingin menguji kan Bang, ini sedang kita uji di Mahkamah Konstitusi. Apa yang kami sampaikan tadi itu adalah permohonan kita di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya sampaikan kalau memang hakim berkenan memerlukan itu ya kita dukung Bang, karena memang permohonan kita tuh itu yang mau kita uji di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya tidak sedang beropini, saya menyampaikan. Ya begini kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Zuhal, umpama apa yang dikaitkan dengan Pak Zuhal, kemudian dengan masalah terkait dengan bansos. Saya juga ingin mengatakan bahwa begini, ini hal yang paling sangat penting. Menurut para hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan para menteri itu menjadi sangat amat penting karena dibutuhkan dalam persidangan itu untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi. Dan jangan lupa, kehadiran menteri bukan untuk mengakomodir keinginan dari pasangan calon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Itu yang harus dipahami benar. Supaya jangan sampai rakyat salah mendengarkan apa yang kita sampaikan di ruang publik Kompas TV ini. Baik, Pak Ikrar, bagaimana perspektif Anda? Jika nanti ini sebenarnya dalam pemanggilan 4 menteri ini, ujung-ujungnya hakim mau membawa kemana sih? Ya begini ya, saya berharap bahwa hakim MK kali ini benar-benar independen. Ya, itu satu. Bukan kali ini, dari dulu independen, Prof. Oke, ditahan dulu Bang Abalin, silakan Pak Ikrar. Keputusan terhadap Gibran itu nggak independen. Siapa bilang? Oh iya, kita boleh berdalil lah. Tapi Anda tahu jangan ngawur tuduhannya begitu, Bang Abalin. Di Mahkamah Konstitusi jangan ngawur bohongnya. Masa keputusan tentang Oke, ditahan dulu Bang Abalin. Gibran kok tidak independen di mana sih? Jangan begitu, Prof. Nggak boleh itu. Yang kita mohonkan begitu Bang Abalin. Diputuskan oleh Kimli itu bukan suatu yang main-main. Itu benar. Terus dari mana Bapak menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tentang usia itu tidak independen? Ya iya jelas tidak independen loh Pak. Buktinya itu lembaga negara loh. Keputusannya final and binding.
Kenapa bisa Oke, Bapak bilang ditahan dulu itu? Bang Abalin. Itu kalau Kita ujung perspektifnya Ini ada sedang proses melihat yang nggak sidang benar di di MK situ. yang saat ini Wah, soal kacau sengketa ini, Pilpres. Profesor. Gimana Pak Ikrar? Nggak benar ini. Jangan jadi Nggak benar ini. Anda menyesatkan publik loh Pak Ikrar. Itu pikirannya sesat dan menyesatkan Oke, publik. ditahan Anda Bang Abalin, keliru. ditahan. Pak Kita Ikrar. ingin dengarkan Jangan- perspektif dari Pak Ikrar soal pemanggilan saya juga para menteri ini mengikuti dong pandangan akan dibawa saya. ujung kemana Kalau nih oleh para kita hakim? bisa Orang ini. ya rekan-rekan yang ada di persidangan itu, saya yakin mereka sudah memiliki bukti. Teman saya itu Bambang Wijayanto sebagai pengacara, itu pengacara hebat. Oke, Ya. jadi ujungnya Teman hakim saya mau juga, membawa kemana nih? Udung Mulya Rubit itu adalah juga pengacara. Bawa data, Bukan bawa caleg, data, yang bawa pasti fakta. mereka Jangan punya omong-omong. data. Bapak setuju seperti data saya pegang. Hmm. Saya pegang data. Bapak suruh bawa datanya ke mahkamah. Saya pegang data. Oh iya. Kasih tahu supaya mereka pakai data. Jangan Bapak omong-omong Pasti saja. mereka ngomong data, nggak mungkin dia nggak punya data. Oke, Iya, Pak Ikrar, jadi singkat Mahkamah saja Pak Konstitusi Ikrar. itu jangan Jadi jadi tujuannya, forum untuk menurut curhat. perspektif Anda, Curhat, hakim memanggil 4 menteri ini akan ujungnya Gitu, Pak akan Ikrar. kemana? Apa yang akan digali? Dan Ya, apakah saya akan pikir- berbuntut untuk pemanggilan presiden selaku atasan menteri yang juga namanya kerap kali disebut dalam sidang? Itu tergantung kepada keputusan para hakim konstitusi yang terhormat, ya. Saya nggak tahu persis apa yang akan dilanjutkan. Kalau memang akhirnya mengarah kepada presiden juga harus dipanggil, menurut saya itu adalah suatu kemajuan besar di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tapi menurut Bang Abalin Ini tidak ada adalah relevansinya loh. Relevan Apa tidak relevan itu kan relevansinya? penilaian Pak hakim itu, Ikrar, Pak. Pak Ikrar, Bapak dengar, Bukan Bapak opini jelaskan sama saya. Apa relevansinya Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan sengketa pemilu, tapi presiden yang dimintakan pertanggungjawaban di Mahkamah Konstitusi? Anda Coba masih Bapak ingat jelaskan sama presiden saya. Kan Apakah bahwa dia pan- berhak relevankah itu? dia berhak Pemilu itu dilaksanakan oleh satu institusi negara independen Oke. yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namanya KPU. Oke, kami KPU tangkap Bang Abalin. penyelenggaranya. Oh iya, Kenapa saya Presiden tangkap Bapak itu. minta tanggung jawab? Oh, benar. Tapi apakah mereka melakukan itu dengan baik? Tidak. Hmm? Presiden membuat Siap, Pak Ikrar. dengan latar belakang peralatan tempur TNI, apakah itu juga masuk akal? Siapkan datanya, Pak. Oh, Bapak itu siapkan ada datanya Oke. supaya jangan Bapak Data-datanya memfitnah ada, negara. Pak Ikrar. Pak Jangan Ikrar, Bapak data-datanya memfitnah ada menurut Anda. Bapak memfitnah polisi. Ditahan, Bang Abalin, ditahan. Please. Polri, TNI, Bapak jangan fitnah. Bapak pakai data, supaya Oke, kita dengarkan. Pak bagus Ikrar, itu di Mahkamah data-datanya ada. Konstitusi. Please. Anda pegang tidak? Tolong Pak. Ya, itu kalau Anda lihat TV itu ada Panglima TNI, ada Jangan lagi Bapak curhat-curhat. Ditahan, Bang Abalin. Alutsista TNI. Udah di mahkamah orang curhat-curhat, Bapak curhat lagi di televisi. Profesor, aduh. Oh, saya terus terang bukan membuat suatu bualan, ya, bukan omon-omon. Ini kenyataan, itu data digitalnya ada. Ya, kalau Bapak bilang TNI lagi dengan Panser, kemudian nanti Bapak sebut polisi lagi, Bapak memfitnah loh itu. Bang Abalin, kalau Oh, ternyata memang Bang Abalin, datanya ada dan akan jangan dibuka di begitu persidangan, dong. seperti apa Bang Abalin? Oke, Presiden membuat Apa itu? pernyataan Apa itu, politik. Dek? Itu di Apa tengah itu? diapit oleh Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI di situ. oke, Dan itu baik. di pangkalan TNI AU. Baik, kami tangkap. Mas Zuhad, ini jika Ya. 4 menteri dipanggil pada hari Jumat mendatang, menurut Anda ini apa Ya. sih yang akan digali MK? Selain itu menandakan apa? Apakah saat ini MK juga mempertimbangkan bukan hanya soal hasil, tapi juga proses dan juga Ya. relevansinya? Benar sekali. Benar sekali, Mbak. Kalau dalam perspektif kami, pemohon 01, Pak Erlangga misalkan, itu bahkan bisa menjadi saksi fakta sebab beliau yang kami tuduh telah mempersonifikasi bansos itu. Beliau bisa menjawab di muka sidang itu dengan hadir di sana. Adapun misalkan Menteri Pak Sri Mulyani gitu. Beliau bisa menjelaskan tentang penganggaran bansos sebagaimana yang sudah dituduhkan dalam tanda kutip oleh ahli kami kemarin. Dan semuanya lah, termasuk Pak PMK, termasuk DKPP. Semua pihak yang dipanggil di dalam persidangan besok Jumat itu adalah pihak-pihak yang semuanya disebut namanya di muka persidangan, baik di dalam proses pembuktian kemarin maupun dalam proses pembacaan di dalam
permohonan kami. Semuanya nama-nama itu semua ditulis dan diucapkan di muka sidang. Sehingga kalau dibilang relevan atau tidak, itu semuanya insya Allah relevan, Bang. Karena semuanya disebut di muka sidang. Termasuk sebetulnya presiden ya. Presiden itu juga kita sebut di muka persidangan itu. Nah, proses pembuktian ini manakala memang yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu memanggil, maka itu akan dipanggil. Sekalipun kemarin 01 tidak memohon. Sekalipun 01 nggak memohon, kalau hakim merasa perlu berdasarkan PMK 4 pasal 41. Ya, kami tangkap karena ini bukan untuk mengakomodir permohonan dari kedua pemohon, tapi adalah kebutuhan dari persidangan. Bang Abalin, singkat saja. Ya. Oke. Saya mau bilang sama Zuhad begini. Singkat saja. Bantu Profesor Ikrar, tadi beliau menyebutkan bahwa ada data-data penerima bansos yang di luar daripada daftar atau data-datanya. Tolong kasih datanya supaya saya tadi bilang supaya berikan itu kepada hakim yang tadi saya sebutkan. Kami tangkap, Bang Abalin. Data terpadu dibutuhkan kesejahteraan data sosial untuk maupun ikut membuktikan ekstrim. apa yang menjadi statement dan juga menjadi perspektif dari para narasumber sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Abalin, Mas Zuhad dan juga Prof Ikrar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, seorang dokter tewas akibat kecelakaan usai diteriaki maling. Selengkapnya usai jeda di Kompas Petang.